Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Nah, ini tema kita doa yang sangat familiar ya. Doa Bapa kami. Janganlah dalam doamu itu kamu berdoa dengan bertele-tele. Dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya. Bagikan pengalaman saudara, tuliskan di kolom komentar. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup saudara dan keluarga. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, berdoa bertele-tele ini dianggap seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, seperti apa doa yang bertele-tele itu? Ada yang menuduh doa rosario itu termasuk doa yang bertele-tele karena hanya mengulang-mengulang. Tetapi bagi saya, kalau kita hanya mengulang dalam pengertian mengulang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, apa salahnya? Kalau seperti itu, menurut saya itu bukan doa yang bertele-tele ya, tetapi ya tergantung orang menghayati doa tersebut. Bagi orang yang tidak mempunyai makna, doa seperti itu dianggap tak bermakna, ya baginya dianggap akan bertele-tele ya, tetapi tentunya Tuhan yang melihat ya. Memuliakan Tuhan mengulang berulang kok dianggap bertele-tele, karena seperti itu justru akan memantapkan keyakinan iman kita. Nah, yang pernah saya alami bertele-tele itu, suatu ketika saya pernah ikut dalam perayaan Natal bersama, lalu ada seseorang diminta memimpin doa. Kami sudah lapar karena sudah molor waktu makan, jam 8:30, orang sudah menantikan waktunya makan. Makanan hanya dibagi dengan kardus ya, tetapi seperti itu bukan yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah waktu itu ketika seseorang berdoa lalu dia berdoa makan hampir setengah jam. Lah ini menurut saya bertele-tele ini dan berlebihan. Syukur atas petani, syukur atas rezeki yang kau berikan kepada kami melalui para petani. Petani yang juga mengerjakan sawah. Bermacam-macam saudara-saudari yang terkasih. Syukur atas petani, syukur atas orang yang membuat pupuk, kembali lagi syukur atas Engkau yang memberi hujan dan menyinari dengan matahari, kembali lagi syukur atas orang yang telah memasak makanan ini. Nah, kalau semuanya akan disebut sampai besok pun ya, selama setengah tahun padi itu menjadi matang ya dari tanaman ya, syukur atas orang yang menanam. Itu tidak salah, tapi itulah yang mungkin ya menurut Yesus itu bertele-tele. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu itu mengetahui ya, Allah Bapa itu tahu apa yang kamu perlukan ya, sebelum kamu meminta kepadanya. Nah ini ya, Bapa mengetahui, menjadi penting. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, ini pujian kepada nama Allah yang Maha Kudus. Datanglah kerajaanmu. Kita ingin agar kerajaan surga itu datang, karena kehidupan kita ini adalah menantikan datangnya kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa di surga itu seluruhnya sudah terjadi dengan baik dan sempurna. Nah, sekarang
Yang di bumi ini harapannya bisa seperti yang di dalam surga. Lalu ini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa orang yang tidak serakah. Hanya memohon supaya Tuhan memberi makan yang secukupnya. Ya, rumusan-rumusan doa ini jelas ya. Mohon rezeki hanya untuk hari ini ya, tidak mengkhawatirkan hari esok. Hari esok kita percayakan kepada Bapa, karena apa? Bapa mencintai anak-anaknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini yang sulit. Ya, ketika kita meminta hanya makanan, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita meminta pengampunan kepada Bapa, senang sekali ya kita bisa diampuni. Tetapi ini yang sulit, seperti kami juga mengampuni. Apakah kita mau mengampuni? Itu yang menjadi permasalahan. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semudah ketika kita hanya mengucapkan doa. Ya, ini sekurang-kurangnya pengalaman saya sendirilah. Ya, saya mengucapkan doa Bapa kami hampir setiap hari berapa kali ya, tetapi ketika harus praktek untuk hal ini, ya susahnya setengah mati ya, yang tinggal hanya setengah hidup ya, karena setengahnya sudah mati. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan membawa ke dalam pencobaan. Ada begitu banyak pencobaan di dalam kehidupan kita ya. Kita ingin dilepaskan, dijauhkan dari yang jahat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, disebutkan lagi di bagian akhir, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini dikaitkan dengan pengampunan ya, doa itu, karena ini merupakan bagian yang sangat sulit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita ingin berdoa, Bapa kami, kita memohon ya, agar kita dimampukan untuk mengampuni, yang menunjukkan keikhlasan untuk mengampuni orang, menggambarkan Tuhan yang Maha Kasih, menggambarkan Tuhan yang selalu memberikan pengampunan, menggambarkan Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan kesabaran. Sekarang kita pun diajak untuk berdoa, menyerahkan diri kepadanya, percaya kepadanya. Soal keberhasilan atau kegagalan, cobaan, godaan, dan semuanya itu sudah tentu akan membuat kita semakin kuat kalau kita berdoa dan pada akhirnya bisa mengalahkan kegagalan. Ketika kita bisa mengalahkan cobaan, ketika kita berhasil untuk mengikuti kehendak Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ketika kita mengikuti jadilah kehendak-Mu, disitulah kita semakin yakin Tuhan yang Maha Pengasih selalu membantu kita, menolong kita, membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati, berkat dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara,
dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.